Makanya doanya Al-Furqan 74. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, jadikanlah pasangan kami yang baik, anak turunan kami yang baik jadi imam bagi orang-orang yang beriman. Kalau mereka jadi orang yang beriman sudah baik, apalagi imam dari orang yang beriman. Sampai kapanpun mereka sadar saya tidak keluar di belahan batu, punya mamah yang mengandung, melahirkan, menyusukan saya. Insya Allah. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Barni kalau boleh tanya, ini bisa berdamai dengan masa lalu, akhirnya mengikhlaskan itu semuanya. Sudah berapa tahun ini? Setelah berpisah 2 tahun. Dengan suami yang kedua? Dengan yang kedua. Oh kalau yang kedua malah. Nah ini nggak diceritain dari tadi. Jadi aku dapat hadiah dari Allah itu umroh gratis setelah pisah dengan suami yang kedua itu. Saya dapat hadiah umroh gratis dan setelah pulang umroh saya semuanya ringan. Semuanya ringan. Ya udah saya mulai lagi dari minus. Sebelum berangkat umroh itu masih mempertanyakan Mas, kenapa bukan seperti mempertanyakan, sedih aja selama ini saya dibohongin gitu. Saya selama ini dibohongin gitu, dimanfaatin, itu sedihnya itu. Kalau yang kedua. Akhirnya pulang dari umroh, belas aja, ya udah. Cuman maaf, Mama pesan sama Arni. Ya. Yakinkan di hati, anak-anak Arni pasti kangen sama Arni. Amin. Yakinkan di hati anak-anak Arni nanti udah gede pasti mencari mamahnya. Amin. Insya Allah. Amin. Ada yang bertanya nggak ke Mama? Ya, Mama terkait dengan kumpul dengan anak-anak, apakah ada doa yang bisa mempercepat itu? Saya sih yakin insya Allah pasti kumpul dengan anak-anak. Oke. Cuma karena gini, saya masih ada umur nggak ya gitu dengan umur saya 50 itu. Ada doanya nggak, Oke, Ma? sebenarnya kita ini manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada satupun manusia yang sanggup hidup tanpa bantuan orang lain. Yang namanya suami istri kan 2 orang. 2 keluarga besar. Iya. Nah, ini mereka punya aturan. Maka saling dibutuhkan. Bagaimana biar saya cepat kumpul? Anak ada 4 kelas. Yang pertama qurrata a'yun, yang kedua zinatul hayati dunya, yang ketiga fitnah, yang keempat musuh. Ya. Kalau Mama mendengar arti cerita dari awal, artinya anak Anda ini baik. Qurrata a'yun. Alhamdulillah. Insya Allah. Makanya doanya Al-Furqan 74. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, jadikanlah pasangan kami yang baik, anak turunan kami yang baik jadi imam bagi orang-orang yang beriman. Kalau mereka jadi orang yang beriman sudah baik, apalagi imam dari orang yang beriman. Sampai kapanpun mereka sadar saya tidak keluar di belahan batu, punya mamah yang mengandung, melahirkan, menyusukan saya. Insya Allah. Minta kepada yang menciptakan kita semuanya. Betul. Ma, ada dari Ibnu Mas'ud menyebutkan katanya sabar memiliki 2 sisi. Ya. Sisi yang satu adalah sabar dan sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah. Betul. Ajaib perkara orang beriman. Dia dapat kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur, syukur baik bagi orang tadi. Kalau dia mendapatkan musibah, dia pun bersabar, sabar baik bagi orang tadi. Seperti di keluarga saya bersyukur punya istri seperti Dela. Ya. Dela bersabar punya suami Sabar seperti punya saya. sifat kayak begitu. Kalau nggak tinggal punya laki begitu. Pulang 3 hari sekali, anak 5. Nah, ibu saya juga sudah cukup sabar untuk menanti untuk bertanya. Siapa yang mau nanya silakan. Mana semangatnya? Siapa yang mau nanya? Oke, yang ini silakan Ibu. Berdiri Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Ibu Yaya dari Majelis Taklim Al-Karomah Desa Danawinangun, Kelangenan, Cirebon. Ya. Ini pasti penurut ya. 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 Tanya Mama yuk. Ayo. Senyumnya mana sih? Iya. Mau tanya Naon sih ya? bagaimana cara-cara atau kiat-kiat cara mendidik anak berkebutuhan khusus agar sesuai dengan ajaran Islam. Emang Ibu punya anak berapa? 3. 3, ada yang berkebutuhan khusus?
Yang nomor berapa? Nomor Tuli atau tunarungu dan juga tidak bisa bicara. Sudah berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Semenjak lahir. Ya, disekolahkan di SLB. Oke. Apa yang Ibu khawatirkan? Apa yang Ibu rasakan? Setelah Laki perempuan ya? laki-laki. Ya. Yang saya khawatirkan setelahnya saya nggak ada, anak saya nggak. Ya. Saya sering berkomunikasi dengan para orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus. Katanya selalu mengganggu pikiran adalah sekarang saya masih ada. Bisa mendampingi, bisa melindungi gitu ya. Jika saya tidak ada, bagaimana anak saya gitu ya? Sedangkan saudaranya laki-laki semua. Oke. Saya yakin siapapun sebagai manusia tidak ingin punya anak disabel. Betul apa betul? Kita pengen punya anak tuh normal. Makanya kalau kita melahirkan dihitung dari jemari anak. Terus dilihat mukanya semuanya. Alhamdulillah. Tapi siapa yang pengen? Tadi saya bilang kan. Wa sa'an taqruh syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kamu benci, tidak suka, ada hikmahnya, itu yang terbaik buat kalian. Benar. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang diberikan sesuai kadar kemampuan Anda. Artinya, jayayah pilihan Allah. Orang yang hebat, yang sabar menghadapi punya anak seperti ini. Yang lain belum tentu. Jangan khawatir masa depan. Apa kita bisa menjamin besok masih hidup? Anda jangan khawatir, Allah bahas segala-galanya terbukti. Anak yang normal aja banyak yang ngebangkang sama orang tua. Anak yang normal aja banyak melakukan kesulasan dan sebagainya. Tapi Anda dan yang lain-lain yang punya permasalahan dengan anak-anak, pasti Allah ada jalan keluarnya. Sabar tidak ada batasnya. Sudah punya keahlian apa anaknya? Masih lagi mau masuk ke Tapi kalau ngomong komunikasi jalan. pakai bahasa isyarat. Bahasa isyarat, makanan, tuli, dan... Iya maksudnya kan dengan bahasa isyarat Ya. jalan, nyambung. Ya, Ya itu. sekarang katanya lagi suka bulu tangkis. Apa ya, bikin dia ada sebuah kebanggaan. Apapun itu. Masalahnya kalau puasa dari kecil udah dari 5 tahun udah puasa sehari. Cuma kalau sholat itu masih harus diatur-atur gitu. Kalau mau sholat tuh kalau harus dibohongin dulu dia tuh kalau Punten, dia laki-laki. laki-laki. Suami Yayah pergi ke masjid. Bapaknya Kenapa? Bapaknya nggak ada. Oke, dibohongin gimana kalau mau sholat? itu kalau ini namanya kan Munir sholat ya ada gempa baru dia mau sholat. Kalau ada gempa gini. Tapi mungkin gini juga, saya kan ketemu dengan teman-teman tuli juga. Mereka tuh kadang-kadang nggak tahu udah azan atau belum. Tahu, soalnya masih pendengarannya masih 60-80. Oh ada, nggak 100%. Itu lumayan. Bagaimana mengatasinya? Lihat musibah yang menimpa orang lain yang lebih berat dari kita. Punten Yayah. Dan semuanya. Ini segede anak saya ini masih muda banget. Masya Allah, betapa banyak orang yang anaknya lahir nggak bisa diri azan, tangannya merengkel, kagak bisa ngomong. Munir mah mending masih bisa pakai kode, masih ingat bapaknya kangen sama emaknya. Itu jauh lebih baik daripada saya melihat langsung betapa banyak musibah mereka lebih berat. Anda bayangkan. Bersyukur, alhamdulillah. Cerita tadi juga setahun sekali baru ketemu istilahnya. Ini bisa ketemu Tiap hari. kapanpun. Bisa dipeluk, dibelai di setiap kondisi saat. apapun ya. Alhamdulillah sudah lega sekarang. Salam buat Munirnya ya. Jangan nunggu gempa baru. Sholat sih, tapi ya gitu harus Ya dioprek-oprek. udah, proses nanti lama-lama juga taat ya. Maaf, saya tanya, Sudah cukup. apakah dia bersosialisasi dengan anak tetangga yang seumur? Enggak sih. Dari kan kalau itu kalau nggak komunitasnya tuh nggak mau. Iya. Mau. Kalau ada saudara Anda yang agak telaten kan beda-beda orang. Yang hampir seumur dengan dia sudah datang ke rumah, nonton TV bareng, makan bareng, ngobrol bareng. Mungkin atau tidak? Ya ada ini, ada komunikasi Oh, sama ya udah saudara kalau gitu. gitu. Ada kabar. Ya. Itu lebih baik. Oke. Sip, oke kalau begitu. Salam buat Munirnya ya. Makasih Ma, Ya. carahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalian.
Lu terbalik gimana gue jawabnya ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya melihat Bu Arni akhirnya senyum juga. Iya. Emang sudah ikhlas itu ya. Oh sama kayak saya suaminya kawin lagi. Iya. Hahaha, udah. Oh apalagi? Makanya Mama bilang, kalau kita merasa sedih, jangan merasa hanya gue yang sedih. Lihat orang lain yang musibahnya lebih berat dari kita, syukur pasti timbul. Begitu. Itulah kenapa kita suka sekali acara ini, karena saling mendengarkan curhatan Iya. masing-masing. Akhirnya kita jadi ujungnya bersyukur juga ya. Pengalaman diri kita, pengalaman orang lain, pelajaran yang kita tidak peroleh di perguruan tinggi. Oke, Bu Arni terima kasih sudah bercerita di sini ya. Kita akan masih membuka pertanyaan dari ibu-ibu dan juga jamaah yang lain di sini. Sesaat lagi tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo.